Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Kagungan dalam Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat atau yang biasa juga dikenal sebagai Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Keberadaan dari Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ini menegaskan bahwa Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat merupakan sebuah kerajaan Islam. Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ini dibangun di sisi sebelah barat dari alun-alun utara dan di sisi sebelah barat daya dari Pasar Miringharjo, serta tidak jauh juga dari bangunan keraton Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Tata ruang ibu kota Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ini menggunakan konsep catur gatra tunggal dengan menempatkan posisi keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai pusat publik, lalu pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat keagamaan merupakan sebuah konsep dari para leluhur kerajaan Mataram Islam saat mendirikan sebuah keraton atau kerajaan. Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ini didirikan pada hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa. Pendirian dari Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat ini ditandai dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Gapuro terus Winayang Jalmo, dan sengkalan tersebut ditulis pada sebuah prasasti yang berada di serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Masjid Gede Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat didirikan atas prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama dengan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu dari Keraton Kasultanan Mataram, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Sedangkan untuk arsitek rancang bangunannya dikerjakan oleh Kiai Raden Wirokusumo. Gaya arsitektur dari Masjid Gede Ngayogyakarta, Hadiningrat ini mewarisi gaya dari Masjid Demak, dan karakteristik dari Masjid Gede Ngayogyakarta, Hadiningrat ini adalah dengan adanya keberadaan 4 pilar utama atau yang biasa dikenal dengan nama Soko Guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap yang bersusun 3,
dan tingkatan atap yang bersusun 3 tersebut secara filosofi menggambarkan sebuah tahapan seseorang dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, dan makrifat. 3 tingkatan yang ada pada atap Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat bisa juga dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Lalu di puncak atap dari Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini terdapat sebuah hiasan mahkota yang biasa dikenal dengan nama mustaka. Dan mustaka ini pun terdiri dari perpaduan 3 bentuk, yakni gada, daun kluwih, serta bunga gambir. Gada melambangkan arti dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan daun kluwih melambangkan arti lunuwih, yaitu bahwa manusia akan memiliki kelebihan jika manusia tersebut telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Lalu bunga gambir sendiri melambangkan arti harum hangambar atau keharuman yang menebar. Komplek area Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Sedangkan gerbang utama masuk komplek Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini terletak pada sisi bagian sebelah timur dengan konstruksi semar tinandu. Di sisi utara, timur, dan selatan dari serambi atau teras Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat terdapat sebuah kolam yang dahulu berfungsi untuk mencuci kaki para jamaah yang hendak masuk ke dalam Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Di Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid. Sedangkan atap dari Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkatan. Di Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini terdiri dari 3 tingkatan atau bagian, yakni halaman, teras atau serambi, lalu ada ruangan tauhid atau ruang ukhrawi yang biasa disebut juga dengan ruang akhirat. Jadi ketika seseorang akan beribadah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang tersebut berada pada ruangan tingkatan yang tertinggi, yaitu di ruang tauhid. Di dalam ruang tauhid terdapat sebuah tiang yang jumlahnya 36, dan tiang tersebut jika dilihat dari sisi depan ataupun samping berjumlah 6. Jumlah 6 tersebut memiliki filosofi sebagai jumlah dari rukun iman dengan makna bahwa setiap amalan seseorang saat melakukan ibadah harus didasari oleh keimanan agar amalan dari ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seseorang melakukan ibadah tanpa didasari oleh keimanan, maka amalan dari ibadah tersebut pun hanya akan sia-sia. Di dalam ruang tauhid Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat ini, pada bagian barat terdapat sebuah mimbar bertingkat 3, lalu terdapat juga mihrab atau tempat imam untuk memimpin sholat, dan liwan atau ruangan untuk jamaah. Di dalam ruang tauhid Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat juga terdapat sebuah ruangan khusus bagi Sri Sultan Hamengkubuwono saat hadir di Masjid Gede Ngayogyakarta Hadiningrat, dan ruangan khusus tersebut bernama Maksuro.
Mak Suro adalah tempat atau ruangan khusus bagi Sri Sultan Hamengkubuwono saat beliau sedang menjalankan ibadah sholat di Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat, dan ruangan tersebut posisinya berada di sof paling depan. Pada zaman dahulu, Mak Suro ini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 hingga sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 digunakan sebagai pelindung keamanan bagi Sri Sultan saat sedang menjalankan ibadah sholat di Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat. Sedangkan di teras atau serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat yang biasa juga disebut dengan ruang dunia gemerlap, dihiasi oleh 5 warna yang mencerminkan bahwasannya hidup di dunia ini terdiri dari 5 waktu sholat. Warna hitam merupakan simbol dari Isya atau malam, lalu warna hijau merupakan simbol dari subuh atau segar, kemudian warna kuning gading merupakan simbol dari duhur atau siang, sedangkan warna emas merupakan simbol dari asar atau keemasan, dan warna merah merupakan simbol dari maghrib. Di dalam teras atau serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat terdapat banyak juga tiang penyangga, dan di setiap tiang penyangga yang ada di serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat ini terdapat sebuah ukiran yang biasa dikenal dengan nama ukiran Putri Mirong. Ukiran Putri Mirong sebenarnya merupakan sebuah tulisan kalimat Allah pada bagian atas, dan pada bagian bawah bertuliskan Muhammad, yang mengandung makna bahwa hidup di dunia itu harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa dan disebarkan oleh Nabi Muhammad. Selain itu, nama ukiran Putri Mirong pada tiang serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat juga memiliki arti sebagai putri yang malu. Jadi nama Putri Mirong pada tiang serambi Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat memiliki makna filosofi bahwa tiang dalam suatu kaum itu terletak pada seorang wanita. Jika seorang wanita sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka akan menjadi pertanda awal sebuah kehancuran dari suatu kaum. Lalu pada bagian halaman Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat terdapat sebuah bangunan gapura yang biasa disebut dengan nama Ghafurun, yang diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti ampunan. Makna filosofi dari gapura Ghafurun tersebut adalah ketika kita sudah ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah ke gapura tersebut untuk menuju ke Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat dan menjalankan ibadah sholat untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya Masjid Gede Kasultanan Mataram Ngaik-Jogarto Hadiningrat ini bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Masjid Gede Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.